Pemirsa yang berbahagia, Siniar Jejak Surveyor merupakan acara temu wicara yang dikelola oleh Humas Badan Informasi Geospasial. Acara ini mengulas tentang pengalaman para surveyor, praktisi, akademisi, dan pemerhati yang bergerak dalam bidang informasi geospasial dalam arti yang luas. Jejak Surveyor mengungkapkan hal yang belum pernah terungkap, mengutarakan kejadian yang mungkin sudah terlupakan, dan menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terasa berkesan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, Mas Bayu Triyogo Widiantoro. Selamat pagi, siang, sore Mas Bayu. Selamat pagi, siang, dan sore, Pak. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Oke, pertama Mas Bayu mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, kemudian background-nya apa, dan profesi yang dilakukan saat ini sebagai apa? Monggo Mas. Baik, terima kasih. Nama saya Bayu Triyogo Widiantoro, biasa dipanggil Bayu. Saat ini saya di Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial di PJKGG, tepatnya di Pokja Jaring Kontrol Vertikal dan Pasang Surut. Yang tupoksi kami adalah memaintain dan menambah atau membangun baru stasiun pasang surut untuk berbagai keperluan. Nanti bisa kita bahas apa saja keperluan itu. Kemudian saya bergabung di BIG atau dulu Bagus Surtanal itu sejak 2009. Berarti kira-kira Jadi TMT sudah, saya 1 Januari 2009, meskipun masuknya 2008 akhir. sudah lebih dari 12 tahun, 13 Iya, tahun. sudah SMP ya kalau anak kecil ya. Ya. Atau SMA malah ya. Background saya geodesi, Prof. S1 saya geodesi dari Jogja, dari Universitas Gadjah Mada. S2 saya dari Kelautan, Sains Fisik Kelautan UI. Oke. Ya, jadi masih berkorelasi dengan apa yang kami kerjakan di sini. Pokok pekerjaan Mas Bayu ini sebetulnya apa kontribusinya untuk pengembangan informasi geospasial? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami di Pokja Jaring Kontrol Vertikal dan Pasang Surut, kita ini memaintain sampai saat ini ada 260 stasiun pasang surut atau tide gauge online, dan akan kita tambah terus. 260 itu ada bentuk stasiunnya di seluruh Ya, Indonesia? 260 itu ada bentuk fisiknya di seluruh Indonesia. Itu berupa bangunan 2x2 meter gitu ya. Ada rangkaian peralatan di situ dan ditempatkan di atas platform dermaga biasanya. Nah, untuk apa alat-alat ini? Sebenarnya ada dua fungsi utama. Yang pertama untuk referensi vertikal. Referensi vertikal ini karena data pasang surut ini nanti menghasilkan komponen-komponen pasang surut, yang mana komponen-komponen ini bisa kita olah untuk menghasilkan namanya datum. Sesuai SRGI itu kan ada 5 datum pasang surut ya. Ada highest astronomical tide atau yang paling tinggi, kemudian mean high water MHWS, kemudian mean sea level ya rata-rata, mean low water sama yang lowest paling rendah. ya. Nah, ini untuk penetapan garis pantai. Oke, fungsinya ke sana. Ya. Mas Bayu, kalau ada lebih dari 260, itu personil di tempat Anda berapa untuk melakukan maintenance alat sebesar itu, sebanyak itu? Ya, personel di Pokja ini efektif, betul efektif sekitar 17 orang. Kenapa sekitar? Karena kan ada yang kadang nggak bisa, ibu-ibu terutama, tapi kalau efektif yang bapak-bapak itu ya 15 orang. Berarti 15 orang itu setiap saat harus ngecek satu persatu lokasi stasiun pasang surut itu? Kalau untuk checking, kami membagi PIC satu orang itu menangani sekian banyak lokasi, itu yang 17 tadi. Dan harus didatangi? Nah, masalah datang atau tidak itu tergantung kondisinya. Jadi kita memaintain itu ada monitoring. Ketika monitoring itu data masuk atau tidak. Ketika ada permasalahan, kita bisa remotely. Karena di setiap lokasi itu ada operator, ada yang menjaga gitu ya. Nah, kita biasanya kontak operatornya untuk ngecek. Karena kita sudah punya kondisi permasalahannya nih. Oh, ini powernya kayaknya mati. Nah, mereka akan cek. Kalau bisa di remotely,
dengan calling misalnya atau mungkin remote dengan ada script tertentu yang kita send ke sana, solve ya sudah. Tapi kalau tidak kita harus datang ke sana. Seperti itu. Kalau demikian, saya dengar stasiun pasang surut itu datanya real time. Ya, Setiap 5 detik itu dikirim. betul. Berarti kan 24 jam itu hidup. Betul. Terus gitu. Betul. Bagaimana Anda kesulitan tidak untuk memaintain 24 jam dari 260 stasiun pasang surut? Ya ada suka dukanya, ada kendala, ada enaknya juga. Ya namanya alat ya, kadang itu ada up and down. Kalau untuk 24/7 memang ini kewajiban kita berdasarkan Perpres 93 2019 yang tentang penguatan gempa bumi dan tsunami. BIG ini berkewajiban untuk mensuplai data. Oke. Ada data GNSS dan pasang surut. Nah, kita ini ada 2 sistem pengiriman data, Prof. Yang pertama menggunakan FTP setiap 5 menit sekali. Oh 5 menit ya? Bukan Ya, 5 detik, 5 yang, menit. yang untuk referensi. Oke. Nanti ini kita olah datanya, kita proses menghasilkan tadi datum yang 5 saya sebutkan tadi. Yang kedua streaming yang 5 detik tadi. Oh itu streaming. Nah yang streaming 5 detik ini untuk fungsi yang kedua yang tadi belum sempat saya sampaikan untuk tsunami early warning system. Untuk membantu BMKG. kebencanaan. Iya. Ya, oke. Mas Bayu, selain tugas itu saya dengar Anda juga mempunyai beberapa pengalaman, terutama ketika pemerintah sedang mempersiapkan lahan untuk ibu kota negara. IKN. Di sana ada pilar titik nol. Dan mungkin juga pemirsa sama-sama tahu pilar titik nol yang biasanya sering kita gunakan untuk selfie, ini literally dikerjakan oleh Mas Bayu. Nah, mungkin Mas Bayu bisa menceritakan bagaimana Anda bisa membuat pilar titik kontrol geodesi di IKN tersebut. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Jadi memang isu IKN ini sudah sebegitu hebohnya ya. Ini berawal pada Februari 2022, di mana kami dapat kontak dari Pusdatin PUPR. Mereka mengkonfirmasi dan mengajak berdiskusi terkait dengan pengembangan IKN. Dari situ terinfokan ke kita bahwa di sana itu sudah ada beberapa titik kontrol, tapi yang pertama tidak standar, yang kedua tidak terintegrasi antara satu dan Apa yang maksud lain. Anda standar? Nah, kita kan punya standar pilar ini yang ukurannya. Ukuran. Standar menurut siapa? Ada SNI-nya, Pak. Oh, ada SNI. SNI-nya. Baik dari sisi ukuran, kemudian markernya, terus kemudian cara pengukurannya, akuisisi datanya. Ini yang waktu itu tidak standar. Ya. Nah, ini adalah pilar yang saya maksud tidak standar ini. Ini yang lama. Yang lama. Ini yang lama, kecil Mungkin tapi pemirsa panjang. tidak sempat melihat ini ya, karena saat itu belum dikenal. Belum banyak yang sudah selfie pakai sempat ini. viral karena sudah dipakai foto Bu Menteri Keuangan dan Pak Menteri PUPR waktu itu. Iya. Tapi setelah itu diganti yang Setelah standar. itu kita standarkan. Silakan lanjut. Ada pertemuan dengan Pusdatin yang pada intinya pihak PUPR minta kerjasama BIG untuk menstandarkan dan sekaligus untuk menambah titik-titik kontrol yang sesuai dengan spek. Oke. Kami waktu itu setelah berdiskusi bersepakat kita akan support full terkait dengan permintaan ini karena ini memang tupoksinya BIG. Lalu dalam diskusi itu kami sampaikan bahwa pilar ini harus distandarkan karena tidak standar. Mintanya Pusdatin itu menambah pilar-pilar baru tanpa ngutik-ngutik yang Lama. nol IKN karena katanya sudah viral. Cuman kita bersikukuh nol IKN harus distandarkan. Berarti terjadi diskusi alot di situ. Iya. Diskusi Bagaimana Anda bisa meyakinkan teman-teman bahwa pilar itu harus distandarkan? Baik. Jadi waktu itu setelah pertemuan itu kita membuat semacam schedule harus site visit ke sana. Kita sudah buatkan berbagai macam skenario. Tahap awal kami merancang beras tablet agar standar ya. Sebenarnya ini kalau dari SNI sekarang ini agak sedikit menyimpang, namun SNI yang akan datang sudah kita sesuaikan dengan ini. Ada penambahan yaitu di sini ada informasi
institusi atau pihak yang membuat. Dulunya tidak ada, hanya survei geodesi Indonesia, titik dasar. Akhirnya ditambahin badan kita informasi tambahin badan geospasial. informasi geospasial, kemudian kita tambah arah utaranya, segitiga itu arah utara. Kenapa ada arah utara ini? Karena pada saat nanti pengamatan GNSS, itu antena GPS itu menghadapnya ke utara. Anda perlu menjelaskan GNSS itu apa? Global Navigation Satellite System. Atau gampangnya GPS gitu ya, kalau yang umum tahu. Nah, surveyor tidak perlu nyari arah utaranya mana, cukup dengan melihat ini saja dia pasti udah tahu arah utaranya. Dan ini dijamin arahnya utara? Yes. Pada saat pemasangan kita pastikan bahwa ini arahnya utara. Nah, kita desain dulu, kemudian kita pesan kita bikin brass tabletnya ini untuk dibawa ke sana. Sebentar, kalau ini ada 4 berat, ada sampai nomor 4 dimulai dari nomor 0, berarti memang kita sudah mempunyai 5 pilar di IKN. Tepatnya 9, Prof. Sekarang sudah 9. Oke. Jadi memang sebelumnya ada 0 IKN yang akan kita replace dengan yang itu, yang sisanya penambahan dari kita. Oke. Ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, udah 5 ya. Ada azimut 0, azimut 1, jadi 7. Kemudian ada 0 IHM. 0 IHM ini adalah referensi pasang surut. Pasang surut yang kita ukur di sana. Anda memperbaiki Tugu 0 itu. Ini kayaknya dikasih waktu yang sangat mepet. Ya, mungkin bisa diceritakan kenapa harus waktunya mepet dan mau digunakan untuk apa? Ya, setelah kita sudah bawa brass tabletnya ini, kita ke lokasi di sana. Kemudian ketika kita ingin menstandarkan ada dalam tanda petik polemik di situ. Jadi pihak PUPR tidak menghendaki pilar itu distandarkan dulu. Kenapa? Karena akan diresmikan oleh Presiden yang waktu di Nusantara. Iya. Dan itu jaraknya sangat mepet sekali. Kurang dari 4 hari. Oh, kurang dari 4 hari. Jadi kami datang 3 hari berikutnya di Nusantara digelar. Nah, kalau direvisi saat itu juga nggak kena waktunya? Pertimbangannya bukan itu. Dari mereka itu udah yang penting aja dulu di Nusantaranya dulu baru nanti direvisi. Nah, kami sampaikan. Jadi waktu itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu alot diskusinya ini. Di sana ada PPK-nya yang dalam tanda petik itu yang dalam bau rekso kegiatan di situ. Pimpinan-pimpinan di atas PUPR waktu itu tidak menghendaki. Terus kami bernegosiasi dengan PPK-nya. Pak begini, saya waktu itu bilangnya, nanti waktu peresmian oleh Presiden semua mata tertuju pada titik 0 ini. Kalau misalnya pada saat acara peresmian nanti titiknya tidak standar, maka akan jadi perbincangan banyak pihak. Satu. Yang kedua, ketika setelah acara kita revisi, ini namanya penipuan. Saya bilang itu. Apakah nggak sebaiknya sebelum diresmikan kita standarkan dulu. Saya jamin 1 kali 24 jam selesai. Akhirnya saya tunjukkan brass tabletnya. 1 kali 24 jam dari jam 8 malam. Dari jam 8 malam. Jam 8 malam besok. Betul. Dan Anda menyanggupi? Saya harus sanggup. Akhirnya saya tunjukkan brass tabletnya, kok bagus Pak. Ya ini standarnya Pak. Nah, akhirnya PPK-nya bahkan begini Pak. Kalau begitu Bapak sekarang pulang saja. Silakan balik ke Balikpapan. Besok pagi Bapak ke sini pilarnya jadi. Malah dibantu. Oh, terima kasih. Yang perlu saya jelaskan adalah begini. Akhirnya dibongkar, dibuatkan ininya, malnya dan sebagainya. Besok paginya kami datang ke sana sekitar jam 10 pagi, sudah mungkin ada contohnya. Ya. Ini proses Bandung Bondowoso 1 hari itu. Ini sekitar jam 1 siang. Yang janji kami adalah kurang dari 24 jam. 1 kali 24 jam selesai. Ini belum dipasang brass tabletnya tapi. Brass tabletnya sudah. Oh, ini sudah dipasang ya. Sudah. Mungkin yang sebelumnya, yang ada. Ini. Nah, ini yang lama, yang lama sudah diambil. Saya cabut, itu yang baru kita pasang itu. Kayaknya Anda meninggalkan catatan kecil di balik brass tablet itu. Ada. Ada inisial nama Anda gitu misalnya. Tanda tangan saya. Oh, tanda tangan. Satu hal yang perlu mungkin teman-teman tahu, sebenarnya brass tablet ini adalah murni saya yang bayar. Oh, karena tidak bisa dianggarkan waktu itu. Saya, ini milik saya. Ini ada legacy saya di situ.
pakai uang saya. Ada kontribusi personal Anda ternyata. Itu ketika buat. kepuasan tersendiri Iya. bagi saya. Jadi, Kenapa Anda harus mengeluarkan dana sendiri? Kenapa tidak ditanggung? dari awal rapat sampai kegiatan ini terlaksana itu sifatnya non budgeter. Oke. Memang tidak ada alokasi anggaran. Ini itu. betul-betul kontribusi nyata dari seorang surveyor Betul. dalam pengembangan IKN. Iya. Anda nanti bisa cerita ke anak cucu. Itu Jadi yang saya bisa bangga, beli itu saya. punya saya. Iya. Kalau itu dibongkar, sebaliknya ada tanda tangan saya. Gitu. Luar biasa. Kuitansinya saya masih simpan, Prof. Oh gitu ya, terkait itu. Apa sebetulnya fungsi titik nol IKN itu kalau dari segi informasi geospasial maupun untuk perencanaan kota di IKN sendiri? Kalau kita lihat dulu sebelum ada GPS atau GNSS itu, kita ada titik-titik triangulasi. Triangulasi itu kan di puncak-puncak bukit ya. Nah ini di lembah. Tapi karena bukannya terus disusuli dengan beberapa titik yang ya, ada di... sehingga titik nol IKN ini kita buat titik-titik yang lain yang sesuai dengan fungsinya, tapi tidak mengurangi fungsi titik nol itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, fungsinya apa ya sebagai titik referensi. Di mana titik-titik ini 0, 1, 2, 3, 4 mungkin sekarang sudah diperbanyak lagi oleh teman-teman PUPR turunannya. Oh ya. ini bisa dikerjakan oleh lembaga lain selain BIG? Bisa selama mekanisme dan spesifikasinya sesuai. Mengapa mereka harus menambah? Karena ini kan luas areanya untuk pengembangannya. Sebagai titik kontrol, dia akan memiliki nilai koordinat, di mana di sini kita sudah provide horizontal, vertikal, geowidth-nya sudah insya Allah akurat sekali, karena nilai pasang surutnya berdasarkan pengamatan langsung di site, kemudian juga kita ukur gravity-nya, nilai geowidth-nya dan sebagainya, sehingga tinggi titiknya ortometrik. Tinggi titik ortometrik itu gampangannya, kalau kita nuangin air itu akan mengalir kemana? Nah, itulah tinggi ortometrik gampangnya kayak gitu. Karena kalau kita bicara GPS atau GNSS, tinggi vertikal yang didapat adalah ellipsoid atau model. Nah, fungsinya apa? Sebagai titik kontrol. Jadi kalau misalnya nanti surveyor yang lain untuk membangun perumahan dan sebagainya perlu peta dan sebagainya, referensi ya dari situ. Ini bisa tidak? Karena di IKN kan sekarang baru dilaksanakan banyak pembangunan, termasuk nanti rumah sakit, tempat tinggal dan lain sebagainya. Apakah menentukan elevasi ketika membangun itu referensinya titik ini? Yes. Karena ini sudah referensinya nasional. Yang kedua juga kalau bicara vertikal dia sudah ada ortometriknya. Ini sangat rawan dan sensitif sekali terkait dengan kalau bangun saluran drainase dan sebagainya. Kalau referensi vertikalnya itu salah, nanti bisa-bisa airnya harusnya ngalirnya ke kanan malah ke kiri. Ya, fungsinya di situ. Semua engineer yang ada di situ paham ada titik nol itu yang kita gunakan. Karena masyarakat awam memahami itu sebagai titik 0 km itu pusatnya IKN. Disitulah core of the core, pusat segala pusatnya IKN, sehingga kita gunakan untuk selfie, untuk beraktivitas kegiatan. Tapi sebetulnya ada fungsi yang lebih urgent daripada itu, yaitu untuk melakukan referensi. Betul. Makanya ketika kami berdiskusi waktu itu, kita sudah memproyeksikan bahwa titik nol IKN ini sebagai titik yang sebagai pusat massa ke situ, atensi ya, pusat atensi di situ ya. Pasti akan ada pergeseran, entah seberapa kecilnya. Makanya kita bikin titik-titik lain yang tidak kalah ordernya dengan presisnya dengan titik nol IKN. Yang tadi kita sampaikan ada 1, 2, 3, 4, ada azimutnya. Semuanya ordernya sama. Karena ngukurnya bareng. Biasanya saya dengar juga Anda kalau membangun seperti itu dibangun sendiri. Maksudnya kalau di stasiun pasang surut bangunan, kemudian ada kerusakan sendiri, Anda renov sendiri. Di titik nol pernah nggak kita renov sendiri atau bangunannya, kerusakan bangunan, atau belum? Belum, kalau saat ini belum. Karena waktu itu kan didampingi sama tim PUPR ya. Jadi ya kita tinggal bilang saja, oh ini perlu distandarkan, ini perlu dibangun. Jadi dulu waktu membangun itu mereka sudah bikin pilar duluan, baru ditanam. Nah ini enggak boleh. Kalau bikin benchmark atau pilar itu adalah cor di tempat. Karena kalau hanya bikin pilar terus ditanam itu bisa ambles, goyang dan sebagainya.
Jadi harus cor di tempat dengan tim PUPR. Kesan Anda ketika menjadi surveyor yang paling berkesan selama menjadi profesi surveyor, satu tentu saya pikir ini ya, membangun IKN ini menjadi satu kebanggaan buat Anda kalau sendiri. Jadi ya, Prof. Iya. Kalau IKN-nya jadi, kemudian benchmark itu masih ada di situ, itu your name was there ya, nanti ada namanya dia di sana. Tentu pekerjaan Anda selain membuat titik kontrol tadi yang IKN, juga di tempat lain Anda menyelesaikan, memaintain yang stasiun pasang surut. Saya sekarang beralih ke hal lain. Ketika Anda melakukan observasi, pengamatan, maintenance pasang surut itu berarti Anda harus berkunjung ke setiap lokasi. Saya dengar Anda memang sering sekali harus bepergian dengan peralatan yang banyak. Satu dan lain hal sampai peralatan yang sebetulnya Anda bisa dapatkan di lokasi, Anda tidak mau gambling, Anda bawa. Misalnya pukul, pacul, kemudian bor kemudian tangga dan lain sebagainya. Dan ini mengakibatkan setiap Anda bepergian seperti pindahan rumah. Kan sampai 100 kilo lebih bagasi 100 kilo Anda. lebih. Betul. Memang demikian? Iya, betul. Jadi memang peralatan kita itu banyak, peralatan maintenance. Prinsip kami begini, lebih baik menyesal karena membawa daripada menyesal karena tidak membawa. Karena Anda nggak bisa bekerja. Karena nggak bisa bekerja kalau nggak bawa. Yang gampang aja tangga. Nggak bawa tangga, di sana nyari pinjaman, pinjam siapa ya gitu. Sehingga ketika kita mau bekerja ya susah. Akhirnya ya kita bawa tangga yang beratnya 8 sampai 10 kilo. Ya kalikan aja overweightnya berapa, kalau ke Papua ya 400.000 per kilo misalnya ya. Ya biayanya memang besar. Tapi di balik biaya besar itu kan ada hasil yang cukup bermanfaat buat Anda masyarakat. puas dengan itu? Oh, puas. Sangat puas ya, dengan hasil pekerjaan yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat jumlah personel Anda tidak terlalu banyak untuk memaintain seluruh Indonesia. Peralatan juga nggak begitu banyak. Berarti ini peralatan harus keluar terus, personel juga harus keluar terus ya? Ya. Jadi memang peralatan, kalau peralatan teknis, kita sudah set sedemikian rupa, setiap surveyor punya satu set. Jadi tidak ada alasan ketika disuruh berangkat, saya nggak punya alat. Nggak ada alasan untuk itu. Kemudian yang kedua, alat-alat yang sifatnya melekat, bukan melekat, sifat untuk pengukuran. Ada leveling, ada GNSS, ini kita juga harapannya nanti adalah satu surveyor satu alat. Berapa total nilai alat yang Anda bawa setiap kali ke lapangan? Saya lihat alatnya ada yang ratusan juta dan puluhan juta. Iya, kalau digital level itu sekitar 250 juta, GNSS juga nggak jauh beda harganya, jadi setengah M ya, belum nanti sensor-sensornya itu. Berarti Anda bawa aset hampir 1 M setiap Bisa bepergian? jadi, iya. Itu Anda punya 5 tim, setiap tim 1 M membawa alat. Betul. Dan itu Anda harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, resiko, kehilangan, dan kerusakan, macam-macam. Apalagi bagasi pesawat, yang kadang-kala kita sering dengar cerita ada masalah di bagasi. Anda nggak pernah punya masalah? Ya, kita sudah preventif untuk itu, makanya dalam setiap kita berangkat itu dikondisikan package-nya yang bagus. Misalnya box-nya yang dari logam yang kuat. Kalau rusak, oke lah Anda. Tapi kalau hilang, Alhamdulillah belum pernah hilang. Kalau hanya nyelip, misalnya nggak terbawa, beberapa kali. Bahkan dulu pernah solar cell, sensor itu nggak nyampe, tapi pihak maskapai bertanggung jawab, besoknya langsung dikirim ke lokasi. Gitu. Ketika kita menyusun stasiun itu, Anda punya keahlian untuk melakukan pengukuran geodetik agar presisi. Anda juga harus memasang peralatannya, Anda harus melakukan setting, bangunannya, menyeting, memperbaiki. Saya bisa perkirakan Anda harus mahir secara elektronik karena ada yang harus Anda urusi. Anda juga harus bisa jadi kuli, jadi tukang atau jadi kuli. Ya. Memang demikian. Betul. Jadi hampir setiap surveyor di JKVP, PJKGG itu bisa nukang karena kaitannya dengan bangunan fisik pasut itu, kalau ada kerusakan dan apa kita harus perbaiki. Seluruh PJKGG bisa nukang? Hampir. Pokja kita ya, pokjanya ya. Kalau kamu mau renov rumah bisa. Bisa, di rumah juga banyak alat. Kemudian electricity
Jadi kalau sekarang ini semua untuk pembangunan sampai instalasinya karena volumenya besar kita kontrakkan. Tapi untuk yang skala kecil itu kita swakelola. Artinya apa? Ngecat itu Enggak sendiri sekedar semua. itu, Prof. Jadi kita harus bisa merakit. Ya layout sendiri, nyolder, motong-motong kabelnya, setting, program, masang, cek komunikasi datanya dan sebagainya sampai ngukur levelnya itu semuanya kita harus bisa. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir ya, saya dengar juga karena Anda sering bepergian itu Anda punya satu keunikan ya. Selalu menghafal nama pilotnya, nama atau nomor pesawatnya. Apa memang Anda kurang pekerjaan yang lebih banyak lagi? Enggak, Bro. Memang saya tuh suka mencatat sesuatu. Anda punya nggak yang bisa ditampilkan di sini catatan Anda yang foto itu nanti mungkin Saya kalau bawa bukunya. Oh ya, saya coba bukunya. lihat di zoom-kan. Ini unik pemirsa. Jadi dia setiap kemana bepergian itu dicatat nomor pesawatnya, badan pesawatnya, sama siapa semuanya sopirnya di sini. dan di seat berapa dia duduk. Mau nggak diperlihatkan? Ini Mungkin nanti bisa sudah buluk ya. Ya. Ini sampai warnanya kayak gini udah nggak kurang dari 2016. Jadi Dari tahun berapa? 2016. Oh, setiap bepergian Yes. atau hanya bepergian karena tugas? Setiap bepergian. Termasuk bepergian pribadi Anda Betul, masukkan. semuanya Oke. ada. Jadi Ini hanya khusus pesawat terbang ya? pesawat terbang aja. Oke, pesawat telepon nggak ada di Oh, sini. nggak ada, apalagi pesawat sederhana ya. Iya, pengungkit ya. Jadi di sini saya catat itu bisa di zoom ya. Iya. Ini di sana. Ini ada tanggalnya, kemudian rutenya kemana, flight numbernya ini misalnya GA225, kelasnya Yankee, seat numbernya 41 Alpha, STD atau short time departure itu jam 11.40, short time arrivalnya, waktu touchdown landingnya itu jam berapa saya catat, terus kode bookingnya di tiket itu saya catat, nomor tiketnya ada, nama pilotnya ada, flight time-nya juga ada, bahkan kadang-kadang ada altitude-nya berapa juga saya catat. Luar biasa. Kemudian pesawatnya apa, serial number-nya. Jadi misalnya setiap pesawat itu kan ada kode ya, serial number-nya apa, kode register. PK berapa Papa itu kilo itu semua ya? Indonesia. Iya. Okay. Garuda itu Golf. Oh, okay. Lion itu L atau 5, kemudian Batik juga L, Citylink itu Quebec, Sriwijaya itu Sierra dan seterusnya. Sampai apal misalnya iya, kalau keluar Jakarta itu nomornya pasti genap, kalau masuk Jakarta pasti ganjil. Kalau Solo itu dari pagi itu GA22 0, 2222, 224, 228, 226 yang terakhir. Baliknya 223, 227, 225, 221, terakhir 229 misalnya. Luar kayak biasa. gitu. Mau ke Ambon, GN640 sama GN646. Baliknya 641, baliknya 647. Ini karena Anda bepergian terus jadi Anda hafal ya? Bukan, karena saya mencatat. Oh iya. Kalau saya bepergian saya akan abaikan itu sehingga nggak hafal. Oke. Nah, seperti itu. Apa motivasi Anda mencatat? Waktu itu saya lihat ini pesawat kodenya apa ya kok ini ada Iseng ya berarti awalnya iseng. Oke. Akhirnya kenapa nggak saya catat? Saya catat akhirnya. Jadi kadang Anda bertemu dengan pilot yang sama dan duduk di tempat yang sama dengan pesawat yang sama. Betul. Pernah saya tuh waktu itu menaik pesawat yang registernya sama, tempat duduknya sama, pilotnya sama. Mungkin pramugarinya saja yang beda ya. Iya. Mungkin gitu. Anda nggak namatke betul. Ya. Dan satu lagi, setiap terbang saya selalu track pakai GPS. Sehingga di samping ini saya juga ada tracknya di map saya itu. Kalau dikumpulin kayak benang ruwet. Belah ruwet. Seperti ini itu. kayaknya nanti kalau selesai jadi surveyor Anda bisa daftar di Arsip Paris karena arsip Anda sangat bagus sekali. Nah, ada satu contoh misalnya, Prof. Ini ada satu register PKGNG. Ternyata saya sudah sering naik PKGNG. Ini contoh terbaru. Kemarin saya flight 2 Januari 2024 kemarin. Pakai GA221 SOCCGK. Ini kalau dari sini saya dulu ternyata pertama kali itu 27 November 2016 pakai GA229. Ini dengan pesawat yang sama ya. Iya. Terakhir kemarin 2 Januari 2024. 7 kali, 6 kali Anda sudah naik pesawat yang sama. Ya, dengan PKGNG. Rasanya sama aja kan? Rasanya sama. Oke ya. Yang beda itu sensasinya. Dan ini enggak ada orang yang kayak gini nih, luar biasa. Cuma satu aja ya. Cuma Anda saja. Ini menarik sekali. Closing statement sekarang. Bagaimana sebetulnya cara Anda menghargai profesi Anda? Menghargai profesi itu adalah ya lakukan yang terbaik di profesi itu.
Kalau saya sebagai surveyor ya bekerjalah dengan baik. Yang paling utama adalah jujur. Jadilah surveyor yang jujur. Contoh misalnya ketika kita mengukur leveling. Leveling itu kan ada toleransinya ya. Ketika toleransi itu tidak masuk, yang ngulang. Jadi ketika data yang kita dapatkan itu tidak benar, ngulang, bukan ngulik. Ngulang bukan ngulik. Ngulang, bukan ngulik. Ketika itu Padahal sudah panas, sudah capek. Ngulang. Kalau misalnya nggak langsung ya besoknya. Intinya lakukan sesuai dengan kaidahnya dan jujurlah. Karena bagaimanapun juga profesi itu adalah yang membentuk kita. Kita jadi seperti ini karena profesi kita. Kalau kita tuh menciderai profesi kita, ya sama saya bunuh diri sebenarnya. Terima kasih Mas Bayu Triyogo Widiantoro. Pemirsa, kita berjumpa lagi di Jejak Surveyor berikutnya. Sampai jumpa.